Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Anjing udah mega goblok. Matanya gini. Ya, lu kayak ini nih. Lu ngantuk ya? Ngantuk dia kelihatan. Jadi kurang tidur tuh matanya. Mukanya kayak nahan ngantuk. Ahmed Al-Kaf jadi trending topik di Indonesia akhir-akhir ini berkat keputusan kontroversialnya semalam yang 90 plus 6 jadi 99. Lu udah sempat silaturahmi ke Instagramnya belum? Enggak, saya enggak gitu orangnya. Santun Saya dia. namanya wasit pressure kanan kiri. Ya wajar ya. Ya sini kalau berani. Enggak sih sebel dah. Kadang gitu ya, kadang ada ya kita tuh masyarakat Indonesia tuh berharapnya gitu semalam gitu. Kak, gue mendingan kalah atau kalah tapi dengan cara yang lebih terhormat fair, ya, fair. dibanding seri dengan kayak begini caranya gitu loh. Ini kan jelas banget gitu berat sebelahnya gitu. Kenapa sih sampai begitu gitu? Kok sampai hati dia gitu? Jadi mainnya ke hati ya. Dibayar ya? Nah, kalau nggak dibayar nggak mau. Nggak mau mimpin, nggak mau mimpin. Iya, masa wasit gak dibayar? Tapi menurut lo gaji. sebegitu signifikannya kah penampilan wasit semalam sampai menyebabkan performa timnas sampai begini gitu? Gua rasa sangat signifikan ya. Kita nggak ngomongin yang stoppage time-nya dulu ya, ngomongin soal kepemimpinan Ya, secara keseluruhan. Overall dulu deh. Gua rasa ini tipe wasit yang terlalu permisif, dimana kalau pemainnya sendiri udah jatuhin diri langsung niup peluit, yang mana itu nggak bagus banget. Yang mana pedoman IFAB sendiri udah menyarankan himbauan sih sifatnya jangan terlalu gampang niup peluit. Itu juga udah ditunjukin di Premier League sekarang 2 musim terakhir, kontak-kontak nggak selalu langsung ditiup gitu peluitnya sebagai sebuah pelanggaran, bisa langsung tetap play on aja. Tapi untuk pertandingan semalam itu terbukti sangat mempengaruhi ritme permainan timnas kita. Gue jadi teringat pertandingan kita lawan apa yang kita kena 2 red card tuh, Qatar ya. Qatar itu kan juga situasinya hampir mirip. Iya, betul, Dimana betul. lawan tuh terlalu gampang jatuh, wasit memberhentikan pertandingan karena kalau ada lawan jatuh mau nggak mau wasit harus hentikan pertandingan, dan itu ngeganggu ritme. Dan gue rasa salah satu cara untuk bisa ngegembosin timnya STI dengan cara kayak gitu tuh. Dan gue selalu wanti-wanti bahaya kalau kita ketemu tim-tim yang khususnya tim-tim asal dari sana-sana ya, itu cara template-nya bermainnya kayak begitu. Dan itu gue rasa sangat mempengaruhi dan bikin faktor permainan kita nggak berkembang di 30 menit pertama karena kita kaget dengan cara main kita. Kalau dari data dia nih sebelumnya memimpinnya bagus apa emang udah katro Dia gini? kan ada laga Al Nassr apa-apa tuh yang dia ngeluarin banyak kartu juga ya. Cuman kan yang aneh kan emang wasit asal Oman bertugas di laga yang melibatkan Bahrain, which is sama-sama dari Federasi Asia Barat gitu sama. Itu kan yang jadi pertanyaan banyak orang kan, dan di AFC emang nggak dijelaskan banget kenapa harus kenapa diperbolehkan laga seperti itu. Kayak misalnya Australia Bahrain juga wasit yang bertugas itu Uni Emirat Arab, wasit yang akan memimpin laga timnas Lawan kita di China ya. Kemarin kita coba cari, emang aturan AFC nggak melarang hal ini terjadi, tapi adanya ketentuan penunjukan wasit adalah nggak boleh berasal dari negara yang sama dengan salah satu tim yang bertanding. Ya obvious ya, itu kan obvious. Wasit juga nggak boleh berasal dari negara yang berada satu grup dengan 2 tim yang bersama. Jadi kan misalnya dipimpin wasit Jepang gitu nggak bisa, nggak boleh gitu. Ada di situ. Tapi untuk lebih jelasnya kan gue juga penasaran, kemarin nggak bisa tidur, jadi gue email aja ke AFC, tolong dong kasih penjelasan. Lu email apa emailnya afc@gmail.com? Hotmail. Lu email ke AFC? Iya, gue email ke AFC lah, gue jurnalis ya. Iya, sejurnalis. Tapi ada balasannya? Enggak, sampai sore ini nggak ada. Gua sih. Kita tunggu ya. Gue nanya, ya minta penjelasan tertulis kenapa pertandingan itu Dipimpin extra oleh time-nya. Enggak, extra time-nya ya itu salah satu yang melebihi waktu yang ditentukan jauh tanpa adanya kejadian yang menjustifikasi pertandingan itu mundur segitu lamanya. Kenapa ada 50% lebih penambahan di injury time on top of 6 menit itu? Karena kalau kita lihat berdasarkan peraturan IFAB kan injury time itu emang bisa disesuaikan. Jadi kan 6 menit itu minimal, tapi bisa disesuaikan kalau ada waktu terbuang, pergantian pemain, pemeriksaan untuk pemain-pemain cedera, momen pemain mengulur waktu, selebrasi gol atau pengecekan VAR. Dan ini nggak ada semua. Kita nggak ada, Martin aja ngambil free kick cepat, pemain kita nggak ada guling-guling kayak pemain Bahrain di awal pertandingan. Cek VAR, malah cek VAR aneh itu yang tiba-tiba mereka corner, terus tiba-tiba ada cek VAR nggak ada, kayak dicari-cari. Maksud gua ya ini yang bikin gue penasaran nih penjelasan tertulisnya ya. Gue kan coba aja, nggak tahu dibalas atau nggak ya. Keduanya adalah
ini negara Asia Barat dipimpin oleh wasit asal Asia Barat dan akhirnya menciptalah kontroversi seperti ini. Apakah kedepannya AFC akan mengubah protokol, akan mengubah skema penunjukan wasit dan lain-lain? Itu sih gue nggak harap dibales, tapi at least gue udah mencoba. Menariknya adalah gini sih, kemarin kan banyak teman-teman yang lewat IG komen ya, kan seharusnya nih laganya kayak iniannya kayak lu gitu jalurnya. Lu sebelumnya pernah melakukan dan dapat hasil nggak? Email ke langsung salah satu institusi atau federasi gitu untuk minta klarifikasi. Enggak, karena menurut gua nggak ada yang seserius sekarang. Maksud gua kalau misalkan lu pernah dan berhasil, berarti kita selama ini salah gitu. Kalau kita IG, itu kita email juga. Toh juga IG-nya udah hilang sekarang. Maksudnya udah hilang IG-nya. Iya kan udah gitu Bahrain IG, kalau ngomongin IG nih, Bahrain di IG-nya gol 90+6. Iya. Kok bisa? Iya, harusnya 90. Gak tau malu banget. Dan ini kan bukan kali pertama kan. Sebelumnya waktu lawan Australia kan juga dapat kartu merah Australia dan golnya pun di ujung waktu kan. Iya, dapat 9 itu bunuh diri. Iya. Ya itu ya wasit yang nanti sama kita tuh si UAE. Itu makanya aneh sih maksud gua. Enggak udah gitu kan Bahrain Oman. Bahrain ya ketua AFC, presiden AFC adalah orang Bahrain. Iya, kita kan nggak mau ada konspirasi teori gitu-gitu, tapi kan kalau dilihat pertandingannya, dilihat kepemimpinannya kemarin kan ya jadi menimbulkan pertanyaan itu loh. Misalnya kalau misalnya kemarin wasit Korea Selatan ya kita kan nggak ada perdebatan. Saran gue sih nextnya Pak Erik jangan nobar di Indonesia. Langsung di sana samperin. Maksud gua ada determinasi PSSI yang ada prisonnya gitu, presentnya di sana. Jadi lo nggak disepelein gini gitu sih. Tapi kalau lihat reaksi setelah pertandingan ya ini dari Pak Erik, dari pemain-pemain juga beberapa lebih kalem loh ketimbang yang laga lawan Qatar. Ya, kenapa responnya ya. gitu? Gue nggak tahu. Nah, jangan. Tapi ada yang mana? Tapi kan off the record. Gue tungguin yang ini. Ini gue tungguin ini. Dari Pak Arya nih. Ya, dia kan kayak gini biasa lah emang. Dan menariknya coach itu mengulang hal yang sama seperti yang dia katakan ketika kita dirugikan lawan Qatar ya. Kalau AFC mau berkembang tinggal waktu. Iya, itu lagi. Dia ngomong hal yang sama persis gitu loh. Jadi emang muka dia kusut banget nih kita lihat, kasihan deh. Ulang tahun hari ini ya. Oh, dia ulang tahun hari ini ya. Happy birthday Coach. Happy birthday Coach. Bahasa Koreanya apa? Annyeonghaseyo. Saya suka. Apa Korea? Ya kan Saya sudah hamnidah. Coachin Sensuga Hamida. Iya itu pokoknya ya. Oke, lanjut. Terus nih banyak faktor yang menentukan hasil akhir, nggak secara langsung menyinggung wasit ya. Buktikan dan dia lebih memilih untuk fokus ke depannya. Nah, ini reaksi berbeda Pak Erick Thohir saat timnas junior kita dikalahin sama Australia. Mau lawan ya kan kayak waktu itu Pak Erick bilang kita tunjukin senior harus menang biar kita tahu kita nggak bisa diginiin. Butuh tuh warga Indonesia butuh ada yang begitu Pak gitu. Iya nggak sih? Harusnya reaksinya udah bener begini atau gimana menurut lo sih? Nggak, ini lebih kalem aja sih. Kalau gue bilang Iya udahlah. Gue tungguin ini. Gue tungguin. Ya penasaran lah kenapa gitu pengennya ada yang backup. Iya tapi pesannya juga bagus bahwa kita itu nggak boleh terlalu fokus di laga ini. Salurkan apa yang kekecewaan di Bahrain ke China karena kans kita nih besar banget. China itu tim pertama yang kebobolan 2 digit gol dari semua peserta lain di grup A, B, C loh di ronde 3 ini. Itu iya, tapi ini tanggung gitu. Bentar gitu. Tapi kan nanti kita masih ada di GBK juga. Nah, ini menarik di GBK ya menurut gue. Di GBK. Ini mungkin analisa gembel gue. Kenapa Indonesia kalau main di GBK yang sekarang timnasnya itu kesulitan juga? Kenapa? Karena rumput di GBK nggak sebagus rumput di luar. Sedangkan 90% timnas Indonesia sekarang mainnya di luar yang rumputnya bagus. Jadi Indonesia tandang rasa kandang mainnya. Kandang rasa jauh beda. Karena rumputnya jelek fair aja. Jadi menurut gua kemarin jadi di GBK juga belum jadi jaminan Indonesia bisa menang jadinya. Karena pemain-pemain Indonesia sekarang mainnya di rumput bagus. Nah, bolanya ngalirnya enak. Tapi semoga November nanti udah bisa bagus tuh. Harus. Dia aja pesimis nih. So optimis nih dia nih. Iya enggak? Lu analisa gua gimana menurut lo? Itu afirmasi. Betul afirmasi. Enggak bener enggak sih kalau lo dari gaya bermain dan
kelayakan Iya. kenyamanan Enggak, karena pemain. kalau kita lihat bola-bola outball-nya Jai, bola-bola outball-nya Miss itu kan banyak yang umpan datar ke depan ya, umpan datar, Ngebelah driven gitu ball aja. gitu loh. Bola-bola progresif, bola-bola vertikal dari Iya. belakang, sementara ketika lawan Australia kan akhirnya kita lewat atas kan. Oke. Ya bolanya membal-membal karena emang ketika itu pertandingan tuh apa ya, September ya. Iya. Kalau dengar-dengar emang rumput GBK waktu itu sebenarnya nggak boleh dipakai hingga Desember. Oh. Iya, tapi ternyata November udah belum dipakai layak lebih juga. cepat. Emang ketika itu ya nggak tahu sekarang mungkin lebih padat, lebih firm ya. Kita harapannya seperti itu. Masih boleh nyewa buat fan football nggak? Masih buka. Main di Buat main nggak? Abis itu seminggu kemudian dipakai Persija tanding nggak? Iya. Jadi ya nggak, lu gimana kalau analisanya tadi, kalau di GBK bakalan lebih bagus Iya. atau karena faktor tuan rumah, apa faktor teknis rumput dan lain-lain ngaruh juga? Yang paling positif ya faktor atmosfer doang, tapi kalau dari faktor lapangan gue rasa sangat-sangat mengganggu pemain kita. Bukan cuma pemain kita doang, tapi gue rasa pemain Australia juga terganggu banget Iya. ya, permainannya passingnya nggak setajam biasanya, dan juga ada komen-komen jelek juga kan dari fans-fans Australia dan juga Yang bawain pemain-pemainnya. match Australia Ini. gimana Iya. kemarin? Nggak jadi. Iya bener. Lo play by play Iya, kan bener. lu Australia. Australia, Iya, bener. Australia China. Nah, itu Australia, bagus China. kan? Bagus kemarin. Bola-bola ya bagus kan? Bagus Iya kan? Australia bagus kemarin dan China Iya. ini jelek banget, seharusnya 3 Iya. poin kita emang lawan Iya China itu oke, tapi faktor rumput Iya sih, itu. dan Iya. kemarin juga sempat ada kabar kalau udah ada yang ngecek di rumput di China dan katanya Iya, nggak sesuai. jelek. Iya, nggak jelek jelek juga. bagus. udah jauh jelek lagi. Cuman kan salah satu golnya si Australia, si Miller ya, Louis Miller itu Iya, kan Louis datang dari Set piece. set piece tuh. Dia kan lompat tinggi banget, Iya. nanduk. Nah, ini kan kita punya pemain-pemain kaliber Eropa tinggi ya, tinggi pemain-pemain tinggi itu mungkin juga bisa dimanfaatin gitu. Dan kalau kita lihat emang pertahanan China tuh nggak serapih itu dalam Iya. menghadapi flank ya, terutama serangan dari sisi sayap. Nah, ini kita kan jagonya di sini nih, main di sisi sayap nih. betul. Oke. Ya udah ya, Ya. kalau sejelek-jeleknya kita harus mainin bola-bola lambung ya bola-bola lambung ke sisi sayap atau bola-bola set piece kita manfaatin Betul. lebih. Oke. Emang saya Kecuali Virsi ini itu pemain-pemain kita yang bertanding di kompetisi Eropa ya. Iya, Ya main kan di kayak Eropa. Jazz, Ilham. Messiges, Iya, Rafa juga Duel-duel. tingginya 185 Iya, sebenarnya. kemarin lihat ya pas lawan Arab Saudi yang di Indonesia, Australia. Kok Indonesia mainnya nggak sebagus waktu di Arab? Iya, Iya. alirannya Iya. jadi Bahkan terganggu. faktor itu. Sebelum mulai dipotong-potongin dulu tuh. Iya. Ada Sandi juga mau crossing kakinya nyangkut gitu Iya, kan, itu iya. emang Iya, sangat Rumputnya sedangkan lepas tuh. pemain timnas kita, which is ini good ya, pemain timnas kita banyak bermain di luar dengan rumput yang jauh lebih bagus. Iya. Lah kan ya Fakta. makanya fasilitas kan yang kemarin ditanya sama Mark Lok kan di postingan. Oh iya, Nah, sempat rame juga ya kemarin ya. Mau nggak mau karena Zhejiang aja tuh rumputnya juga bagus banget. Iya nih, Di tapi Liga faktor Champions. yang di Indonesia nih ntar ke mana sih, Guang, apa nama kotanya? Qingdao. Qingdao. Qingdao itu kan Qingdao. China Iya, katanya katanya salah nggak terlalu strategi. Kalau dari Bahrain ke Qingdao 8 jam, sedangkan dari Australia 18 jam. Iya, lebih cepetan kita Lebih ya. cepetan kita nyampenya nyampenya. ya. Jadi keder lu mau kerjain tim lawan lu yang keder. Nggak tahu aja kita ini nyiapin pesawat charteran. Iya, bedanya 10 jam. Bener. Kocak ya. Nah, Iya, kocak, gimana, itu bener. jadi keuntungan juga lah mudah-mudahan ya. Ya, Iya, betul. tentu. Optimis sih gua, optimis sih. Kalau lawan China sih. Ditambah China nggak diperkuat pilar-pilar utama mereka juga kan. Wule Siapa? Wong nggak Fei-ho? dipanggil. Wule cedera dia. Top nggak skor kenal dia. Wong Jet Fei-ho. Li. Cimat Itu tahu tuh kalau itu tuh. Itu tahu. Dan beberapa pemainnya kemarin rontok juga ya. Rontok. Cedera pas lawan Rontok. Australia. Cedera, iya. Banyak yang cedera dan gua rasa kita punya peluang yang gede banget. Seharusnya Tapi- 3 poin pertama tuh Tapi lawan Jal China. gini, si China golin counter attack itu kita bisa kena. Nah, bisa nggak kena Bisa kayak kan? kemarin lawan Australia? Nggak kena menurut gua. Kenapa? Itu bola dia golnya juga unik banget ya. Dia cuma kirim long ball dari kiper, langsung flick header gitu langsung ke arah penalti lawan dan itu terjadi gol dan itu bisa dibilang satu-satunya shot on target yang mereka lakuin. Hoki ya. Penampilan mereka nggak berkembang sama sekali. Kita benar-benar bisa ngepres dia dan fullback dia tadi Mas Firzi udah bilang juga fullback dari segi fullback bisa kita manfaatin ya karena China fullbacknya gue lihat nggak se-firm lawan Bahrain semalam Hari- sih. Oke. Si Leo semalam jago kan sih. Selasa. Rafa Leo. Selasa. Selasa malam. Selasa, Selasa, Jam 7 15. setahu gue kayaknya. Jam 7, jam kick-off-nya. Oh, ada dong di jebret nanti. Pasti. referee. Tenang aja. Oh, tidak. Reaction Faniko. Andalan. Spesialis. Iya. Spesialis. China nih kalau full tim bahaya loh. Lindan. Ada cabor. Yao Ming. Tinggi banget. Yao Bahaya Ming. tuh. Sing function gitu. Iya, gandanya Boboho. jago tuh ya. Bobo. Lucu banget ya host baru. Kampret. Nyoba-nyoba nih. Lempar aja. Liga tuh. Boy. Tapi apa faktor yang bikin nanti Indonesia kalau sampai kebobolan atau loss gitu, apa yang paling bisa yang mungkin terjadi? Kecolongannya itu karena apa? Kira-kira Set kalau piece. sampai
Set piece tetap Bahaya tuh set jadi piece salah satu Indonesia. faktor. Karena gue juga kaget kemarin kan lawannya Australia notabene punya backnya si Soutar juga tuh, backnya Tembok tuh, tinggi tembok. banget. Tapi ternyata rata-rata tinggi malah lebih tinggian China juga karena back mereka juga punya back yang tangguh tinggi juga. Tapi kalau dari segi ball playing defender mereka bukan tipe itulah. Mereka lebih tipe duel si China. Kalau gitu. menurut lo Bang Virji, Indonesia bisa kecolongan nama China di apa? Apakah impor mobil listrik? Ini Ya, isu strategis banget jadi ini. Itu kan udah kecolongan. Kereta Apa? cepat. Kereta cepat. Iya. Part apa yang bisa bikin Indonesia kecolongan? Enggak, gue masih dalam transisi sih. Kita masih ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki, terutama dalam transisi. Apalagi ketika Lu lini tengah banget ya memposisi. Iya ini. itu Sama-sama. dalam bagaimana kita transisi negatif, bagaimana melindungi lini tengah sih. Apa yang bisa dilakukan lebih dalam melindungi lini tengah. Untung ketika Australia lawan kita sih Goodwin tuh nggak bisa golin kayak bisa nembak. Iya, dia berkali-kali nyoba sampai diganti Bagus tuh. banget. Frustrasi banget dia. Kesel dia, Iya, kalau kesel. kemarin kayak golnya kan keren banget ya, itulah di sisi tengah itu kita nggak boleh bolong, sekali lagi ditekanin bahwa kita nggak bisa lagi terus-terusan concede 2 digit tembakan ke gawang kita. Nggak Itu sustain sih, lah, iya. Nah, sustain ya. Gue sih berharap Ahmad Bustomi balik. Waduh, sama Firman Utina Zulfian sih. 19. Zulpan sama Boas Salosa sih. Nanti dibandingin lagi, Bos. Diduetin sekalian. Kakak bocil. Ya tapi mudah-mudahan pokoknya dapat hasil maksimal. Amin. Dengan hasil let's say ini nih yang bisa kita tuh bisa kecewa banget saat kita tuh berharap banget soalnya. Iya, betul. Kayak semalam kenapa kita bisa kecewa karena kita Karena berharap berharap. banget. Iya. Makanya yang so-so aja deh. Dan kita earn it, maksudnya kita layak. Layak. Layak Hampir sebenarnya. selangkah lagi lah. Iya, tapi dengan hasil ini ya dan lawan China hitungannya mudah-mudahan menang gitu ya. Peluangnya masih ada nggak ke peringkat 2? Bukan 3-4. Kalau 3-4 kan masih terbuka. Ya gua sih tetap Realistis 3-4 ya. sih. 3-4 ya. realistis. Berarti 3-4. China harga mati Soalnya juga menang. Australia mulai bangkit lagi nih kalau gue lihat nih Ganti di pelatih bawah lagi ya. Popovic dan pemain-pemain dari A-League-nya mereka nih mulai berbicara kayak siapa yang golin ketiga itu yang di Melbourne. Nishan itu. Iya itu juga bagus dan emang si Arnold kan udah lewat tuh masanya, Betul. emang saatnya dia punya faktor X yang baru ya dalam diri si Popovic. Dan cepat ya Oke. Popovic ini adaptasi Langsung dengan nempel timnya. ya. Iya. Rotasi lagi kemarin juga. Iya, Ada dan beberapa berani. rotasi padahal. Dan itu menurut gue jadi tantangan ya untuk merebut posisi 2. Gue rasa sulit karena standar dalam beberapa tahun terakhir dalam kualifikasi ronde 3 untuk bisa finish peringkat 2 lolos langsung tuh minimal ya let's say 18 poin 20 poin which is tuh standarnya tinggi banget kan. 3-4 lah ya berharap lah ya. Ya, jadi gue rasa 3-4 tetap realistis yang seharusnya bisa kita start dari pertandingan lawan China nanti. Sebelum lo tutup dikit nih, tadi kan back udah 3 masing-masing. Tengah siapa? 2. Tengah 4 dah sama kanan kiri tuh wing. Semuanya sebelah. 4. Tengah kan kemarin Tom Haya sama Ivar. Ivar sih pasti. Ivar. Nathan kayaknya jadi Ivar starter Nathan. gantian nih Tom yang datang pada babak kedua kan kayak di Australia kan Australia, Tom yang iya. datang pada Berarti babak lu kedua. Nathan sama Ivar ya. Tengah, kanan kiri masih Calvin Verdong sama siapa? Sandy Walsh. Sandy Walsh. Oh, iya. Kalau lu Di tengah gue rasa ada kemungkinan Nathan sih ya. Nathan Nathan dicoba di sama- sana dan sama. Tom Haye sekalian sih gue rasa. Nathan, Tom Haye? Ivar juga dalam beberapa pertandingan terakhir nggak bisa ngimbangin Ya. penampilannya lah. Gue rasa Kalau- penampilan di iya. tengah gue rasa pilihan Nathan dan juga si Tom Haye. Tom Haye. Lu siapa? Lu pengen nih? Kalau gue setuju sama Rizal sih. Si Tom Haye sama si Nathan sih. Nah, menurut di tengah. jebret tim siapa coba yang di tengah? Nathan Tom Haye apa Nathan Ivar? ya. Pilihannya karena Nathan keluar terus nih dari kita nih. Nathan Iya, layak iya, untuk iya, dapetin starter berarti menurut Iya. pertandingan dari kemarin ya. Alasan gue milih dia jadi starter karena tadi Mas Firzi juga udah ngomongin soal bolongnya di lini tengah. Gue rasa kita mainin posisi pemain back di posisi tengah itu awareness dia bakal lebih tinggi lah Oke. untuk mainin di situ. Itu bisa Alright. menjadi serangan lawan. Dan Gua di rasa UPL berpengaruh. Asia U23 kan dia bagus Dicoba di main situ, iya. tengah. Di tengah Betul. betul Main Nathan. oke. Alright. Oke, ya semoga hasil maksimal bisa kita dapatkan di Cina Amin. nanti. Amin. 4 poin total. Total berarti berapa sekarang Kalau sampai 3 poin menang, berarti Dia 4, dia kan seri 4 1, tambah 4. kemarin. Tiga. Iya. Nah, sekarang kan 3 dari 3 kan. Tiga dari Oh, tiga. kalau gini yang Kalau ketar-ketir juga adalah media Vietnam Nah, ini. karena kita bisa melewati pencapaian Poin. mereka Oh, iya. karena sejauh ini tim Asia Tenggara dengan perolehan poin terbanyak di ronde 3 adalah Vietnam, Vietnam. dengan 4 poin. Ya, lah Vietnam. Lewat lah, Bro. Gua bayarin full lo, full. Kecil banget. Kalau sampai kita lewat nih di jebret tim yang hari ini siaran, gue traktir makan doan. Ntar host aja nih sama Pundit ya. Ini Rame, rame Iya ini. nggak? Gue traktir makan Di Liverpool-an doan. ya? Jangan, sini aja. Makan full kita lewatin Oke. dengan nilainya Vietnam. Siap. Bisa ya. Mantap dong. Mantap, pokoknya mantap. dah.
Oke. Vietnam 4 ya. Ya, ada tim yang kualifikasi Piala Dunia poin 4. Thailand juga pernah ikutan ya? Thailand 2 ya? Thailand. Iya. Saya pernah dengar apa itu? Udah lewat, Bro. King Indo nih, senggol dong. Ya itu dia pembahasan kita soal timnas Indonesia. Kita dukung penuh di hari Selasa nanti menghadapi China. Amin. Terima kasih Coach Dias. Wasit, thank you. JJ. Tapi ini nggak ada kantongnya. Iya, bener. Wenger nyari deh, Wenger. Terima kasih Mas Firsi. Siap. Bapak Starboy ketua harian kita di KPI. Thank you Dazu. Jangan lupa nonton ini juga ya, apa DPI English version. Nah. Ada Adiani English tajir. Ya, ada Firzi English les dan ada Kiko English sekolah di sana. Kalau ini when will you join us, Dias? As soon as possible. ASAP. Jangan lupa juga nonton. I think when the people come, excuse me, alright. So, don't forget to watch the KPI. Karena ada siarannya di sana. Oh iya. Oke. Nanti di hari Sabtu. Ya. Apa komunitas pandit Siarannya Indonesia? ada siaran YouTube. Rekamannya. Ada rekamannya, Di-upload oke. dari Sabtu nanti. Oh gitu. Right. This is the Gue kalau ikut siaran ini. Alright. Oh ya, sama juga ada Jebret Talks bersama Natasha Germani. Terima kasih untuk PT Mitsindo Visual Pratama dan Awi. Sampai jumpa di DPI berikutnya. Sesuatu lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.